Tapi by the way ya, saya mengerti ya bagaimana teman-teman mengkultuskan Pak Richard itu. Sebetulnya sebagai yang dikultuskan itu rasanya kayak beban juga. Kalau dalam perspektif saya ya, karena tujuannya bukan itu gitu. Dan gini, ketergantungan itulah yang membuat semua kelompok itu jadi bubar ketika yang dikultuskan tuh nggak ada. Nah, kekhawatiran itu datang pada pikiran saya dan mungkin teman-teman yang lain yang lama sih ya, gitu, anak-anak Pak Yusuf gitu juga. Saya ngobrol, saya khawatir waktu Pak Richard mengatakan akan fade away gitu kan. Saya khawatir bukan kita nggak punya seseorang yang akan memberikan pencerahan lagi, bukan. Kita khawatir ini nanti orang-orang mau kumpul karena ngelihat Pak Richard atau emang pengen kumpul gitu. Ini yang sebetulnya cukup annoying ya buat saya pribadi gitu. Dan sebetulnya kalau kita lebih makin mendalami, makin men-challenge itu bacaan-bacaan di Urantia, itu akan membuat kita punya magnet ke situ, karena pusat dari segala nafas kita itu dan semuanya itu ada di situ gitu, di dalam revelation tersebut gitu. Jadi kalau Pak Richard yang menjadikan magnetnya, itu yang akan jadi berbahaya menurut saya sih gitu. Sorry ya Pak Richard gitu, tapi inilah yang saya pikirkan begitu. Maka ketika kemudian kita bagi-bagi tugas, siapa yang presentasi, siapa yang ini, itu saya termasuk yang cukup khawatir, karena ketika orang-orang yang lain mempunyai sebuah standar bahwa yang bisa acceptable adalah standarnya yang seperti Pak Richard, we will miss many points gitu loh pada akhirnya, karena kita fokusnya kepada kepribadiannya Pak Richard, bukan kepada esensi yang sedang digali ya oleh beliau gitu loh. So upayanya beliau akan sia-sia nanti pada akhirnya kalau orang-orang melihatnya kepada casingnya gitu loh, bukan kepada apa yang direvelationkan oleh beliau, semua insight dan kemudian synchronicity antara apa yang di dalam dengan apa yang di atas, itu jalur energinya, spiritualnya itu luar biasa besarnya. Itu kan sebetulnya untuk menghidupkan kita semua gitu ya, member-member ini, untuk menjadi cahaya-cahaya buat orang-orang di kehidupan kita gitu loh. So that is the purpose. Nah itu yang menjadi kekhawatiran saya sih Pak Aar. Ya, ini sesi curhat jadinya. Apa tadi? Ini kita akan mikir grup ini kita panjang. Ya, when I say that I'm going to take the way, itu I testing the water. Ya, dan saya diskusikan ya waktu itu sama dia, saya diskusikan sama Anggar juga. Jadi Anggar mengatakan, Pak bisa nggak? Itu nggak usah datang dulu deh. Ya, that's my plan. Jadi udah kasih warning. Tapi kalau kita tinggalin begitu aja kan nggak bertanggung jawab. Karena mereka belum dapat modalnya, belum bisa prepare ini. Makanya banyak provoking kan, pikiran-pikiran provoking. Kalau you lihat ya dalam apa yang kita diskusikan, saya jarang sekali memberikan kuliah, tapi saya memprovok. Saya selalu nanya. Coba you perhatiin. Karena yang video kan saya selalu nanya. Ini gimana? Berpikir dulu, berpikir. That's style ya, supaya berpikir. Nggak mau disuapin. Dan saya lihat Rini punya kapasitas itu. Ya. Ini berani menentang arus lah. Ya. Dia punya kesadaran. Aar walaupun baru 2 kali, saya lihat dia punya itu. Oleh itu dia punya. Iya, setuju. Kayaknya dia tersensi. Cuma mungkin guts ya, harus ada guts sedikit. Lalu Topan juga saya lihat punya itu, ya. Topan, dia tuh ya Topan, jadi yang orang yang susah berkomunikasi. Sekarang tadi dia ngomongnya lancar banget kan. Jadi saya ngeledek, bicaranya lebih hebat dari Pak Sastrawan. Karena dia merasa confidence, gitu ya. Jadi saya ingin membangun confidence. Dan itu sudah pernah saya bikin modelnya, karena orang-orang yang dulu saya bina gitu, terus saya tinggalin, tapi saya kasih toolsnya. Mereka semua jadi semua. Ya, mereka jadi leader semua gitu ya. Mereka bisa inspire orang.
contohnya di saya kemarin itu my hope gitu ya, my hope sudah itu ya kita pergi harus begitu ya. Kalau mau jadi kalau saya mau jadi apa bikin code udah gampang, banyak saya bikin code bener ya. Dan tapi it's not my view. Dan makanya saya harus warn itu ya, jangan sampai secara subconscious mind ada itu. Iya, Bro. Nah, you harus pikir gini, gimana gue bisa lebih dari dia, gue bisa lebih tahu dari dia. Gimana gue bisa menyampaikan lebih bagus dari dia. Itu harus begitu. Nah, itu baru ukuran kesuksesan kita kan, kalau orang-orang yang belajar bisa lebih bagus. Jadi harus pikir gini, gimana caranya ya saya bisa berpikir berbeda gitu. Kayak tadi soal lirik tadi, itu kan seorang sastrawan. Maafin sedikit lagi waktunya. Ya, yes, oke Pak. Dari itu memang saya kira, sebenarnya saya punya harapan besar kayak gitu.